Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kami selaku mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, pada hari ini kami akan membuat sebuah video tutorial dalam memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Nova Duyanti M.Com.I. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi waktu kita, mari kita mulai. Baiklah, dahulu sewaktu pelaksanaan UTS pada mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan, kita telah membahas sebuah aplikasi Siakat dari Stein Sultan Abdul Rahman dan bagaimana sistem informasi manajemen terkait mahasiswa, penilaian, dosen, dan segala macam. Untuk itu pada hari ini, dalam memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, kami akan menampilkan tutorial tentang sistem manajemen ijazah, atau yang lagi hangatnya sekarang yang disebut dengan elektronik ijazah pada tingkat sekolah dasar, yang lagi hangat-hangat atau lagi viral sekarang ini. Baik, kalau kita lihat di layar kita, di laptop kita, dari kita buka Google seperti biasa, maka kita akan memulai melakukan pencarian dengan kita tulis manajemen ijazah, ya. Oke, ini ada situsnya, yaitu ijazah.data.kemendikbud.go.id. Ini verbal ijazah, boleh kita klik. Dipastikan sinyal sudah stabil dan baik. Oke, lagi loading. Nah, kita akan disambut dengan memulai atau disambut dengan perkataan halo, selamat datang di manajemen ijazah pada versi 1.0.2. Nah, pada tampilan ini kita harus mengklik masuk. Nah, sewaktu kita masuk, kita akan login dengan menggunakan email dan password yang terdata pada akun Pusdatin, ya. Kalau sekolah-sekolah pastinya mengetahui bagaimana cara kita registrasi atau mendaftar sebagai admin atau operator pada akun Pusdatin. Setelah itu kita lanjut login. Ini saya menggunakan akun dari sekolah kami, ya. Baik, di sini pemberitahuan dengan periode pengolahan ijazah untuk jenjang pendidikan menengah diperpanjang hingga 17 Juni 2025, ya, dan seterusnya. Kita klik mengerti saja. Baik, di sini penampilan beranda. Di menu paling kiri ada beberapa menu utama, yaitu beranda, kepala satuan pendidikan, daftar jadwal, relasi legalitas, DNS, DNT, pengelolaan ijazah, dan link terkait pengelolaan ijazah. Baik, untuk pemberitahuan sebelum kita lanjutkan, semua data yang ada di e-ijazah ini atau di aplikasi manajemen ijazah ini itu diambil dari data Dapodik atau data pokok pendidikan. Kalau sekolah di bawah naungan madrasah, kami kurang paham, tapi kemungkinan diambil dari data EMIS. Tapi kalau sekolah di bawah Kemendikdasmen seperti TK belum, seperti SD, SMP, dan SMA atau SMK, itu diambil dari data Dapodik. Nah, di menu beranda sudah tertulis nama saya. Halo, selamat datang Rizan. Peran saya sebagai satuan pendidikan. Nah, di sini ada nama sekolah dan NPSN. Akreditasi, nama kepala satuan pendidikan, status sekolah,
bentuk pendidikan, kecamatan, kota, dan provinsi. Nah, pada tampilan depan ini ada namanya kepala satuan pendidikan. Ada juga sekolah atau akun manajemen sebuah sekolah, ada namanya satuan atau kepala sekolah. Kebetulan kalau sekolah saya namanya kepala satuan pendidikan. Ada juga sebagian sekolah itu kepala sekolah. Kenapa demikian? Itu tergantung daripada data Dapodi. Ya, jadi di Dapodi itu terdata sebagai kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Itu akan menjadi data yang diambil di manajemen ijazah. Setelah itu kita bisa lihat di bawahnya ada DNS, ada kelulusan, ada SPTJM, ada DNT, ada penomoran. Ya. Baik, kita lanjutkan di kepala satuan pendidikan. Ya. Agak lama loadingnya. Oke. Nah, di kepala satuan pendidikan ini bisa kita lihat, bisa kita perbaiki namanya, nama, gelar dan segala macamnya. Oke. Ya, penambahan gelar akademik, status keaktifan. Kalau kita klik tanda pena atau tanda pensil ini bisa kita ubah kalau namanya tidak sesuai. Ini karena sudah sesuai tidak kami ubah lagi karena sudah kami ubah dulu. Nah, pada menu ketiga ada daftar jadwal. Nah, ini bisa kita lihat. Ini sewaktu pertama kali tanggal pada hari ini ya. Perbaikan data kepala sekolah sudah kami lakukan. Udah itu penetapan kelulusan juga tanggal 2 Juni sudah kami lakukan. Unggah penetapan kelulusan kemarin 2 Juni juga sudah kami lakukan. Pembuatan SPTJM juga 2 Juni. Unggah SPTJM tanggal 2 Juni dan persetujuan SPTJM juga tanggal 2 Juni. Nah, berarti dengan kata lain SPTJM kami sudah disetujui. Nah, kita lihat relasi legalitas. Nah, relasi legalitasnya kalau kita klik ada dua menu. Ada pertama daftar menumpang. Nah, kenapa ada daftar menumpang? Sekolah kami alhamdulillah tidak menjadi sekolah yang terdaftar sebagai sekolah penumpang. Nah, kenapa ada daftar menumpang? Ini karena sekolah yang tidak terakreditasi, maka sekolah itu dia harus menumpang di sekolah yang terakreditasi dekat dengan sekolahnya. Ya. Jadi kalau sekolah tidak terakreditasi, sekolah tidak dapat menandatangani ijazah atau e-ijazah ini. Nah, ada daftar sekolah induk. Nah, kami juga tidak ada karena sekolah kami adalah sekolah yang tidak menumpang. Oke, kita lanjutkan. Yang banyak di mana? Di menu DNS atau daftar nominasi sementara. Di menu DNS ini kalau kita klik ada 4 menu tambahannya. Pertama, valid DNS. Oke, sudah kita klik. Nah, sudah kita lihat nih. Seperti jumlah anak kami ada 20 siswa di kelas 6. Nah, ini sudah valid ya, sudah valid sesuai dengan data pada akun verbal PD atau verbal peserta didik. Nah, penetapan kelulusan. Oke, masih loading ya. Oke, nah penetapan kelulusan anak kami sudah saya luluskan kemarin pada tanggal 2. Untuk Kota Batam kemarin memang diminta untuk tanggal 2 serentak meluluskan siswa. Nah, ini sudah lulus. Kalau kita tidak lulus, dia ada di menu tidak lulus. Nah, ini tak ada ya, sudah lulus semua. Ada juga yang belum ditetapkan. Ini tak ada karena sudah ditetapkan semua, lulus 100%. Oke, unggah SK penetapan. Nah, SK penetapan ini sudah kami unggah ya. Sudah kami unggah di tanggal 2 itu juga. Di tanggal 2 itu juga kalau kita lihat ya, lihat SK. Oke, bisa dilihat SK yang sudah kami unggah. Oke, sudah nampak ya. Ini surat keputusan kepala SDIT Harapan Insani dengan nomor sekian. Ini nama anak yang sudah diluluskan. Oke. Nah,
pada menu SK unggah SK penetapan kelulusan ini ada informasi baru. Satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan. Silakan untuk melanjutkan tahapan pembuatan SPTJM dengan klik ini. Oke, nah pembuatan SPTJM. Nah, sekolah saya sudah juga melakukan pembuatan SPTJM pada hari tanggal 2 itu juga. Ya, pada tanggal 2 itu juga kami sudah melakukan SPTJM. Ini nomor SPTJM kami, Kepala Satuan Pendidikan, jumlah peserta didik, tanggal dibuat SPTJM, tanggal unggah SPTJM. Oke. Nah, pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dinas. Silahkan cek skala berkala untuk melihat hasil verifikasi. Nah, ini berarti tinggal menunggu verifikasi dari Dinas Pendidikan. Nah, dari sini kita bisa nih lihat profil peserta didik. Ya, oke. Ini contoh nih, Afita Akila Hasnain. Ya. Nah, ini kita bisa lihat nih surat SK penetapan kelulusannya. Nah, ini SK-nya. Nah, ya, oke. Ini yang tadi ya. Oke. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita mau melihat contoh ijazah atau draft ijazah ijazah ini? Bisa kita lihat di unggah SK penetapan ada pertinjau ijazah. Bisa kita klik contoh Afita. Nah, kita lihat di kolom sebelah kanan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, ijazah sekolah dasar tahun ajaran 2024-2025 dengan ini menyatakan Afita Akila Hasnain, tepat tanggal ini segala macam. Nah, ini tempat foto dan tanda tangan. Inilah kira-kira bentuk e-ijazah nanti. Cuma ini nomor serinya masih kosong karena belum menunggu antrian SPTJM tadi. Setelah SPTJM disetujui, maka akan dilakukan penerbitan nomor seri ijazah yang pastinya akan beda-beda setiap anak. Oke, ini adalah contoh ijazah elektronik nanti. Oke, ya, dah. Nah, DNT. Nah, DNT ini nanti posisinya akan menjadi daftar nominasi tetap siswa-siswa yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan dan akan lanjut kepada pengelolaan ijazah. Nah, pada pengelolaan ijazah ini ada pertama daftar penomoran. Nah, ini masih kosong ya karena belum ada memang. Nanti daftar penomoran setiap anak itu ada nomor serinya masing-masing sesuai dengan jumlah siswa. Setelah itu validasi ijazah. Nah, ini sedang dalam tahapan pengembangan. Nah, kemungkinan nanti kita mencetak ijazahnya dari validasi ijazah atau daftar penomoran ini. Ijazahnya bisa kita download satu-satu atau secara akumulatif atau semua, dan baru kita print atau kita kirim filenya kepada secara soft copy kepada siswa-siswi kita sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah dibuat sekolah dengan Dinas Pendidikan setempat. Nah, ada juga link terkait yang terakhir ada pengelolaan data. Di sini ada Verpal PD dan dashboard ijazah. Verpal PD ini kalau kita buka ya Verpal peserta didik kita yang menyambung ke Verpal sso.data.kemendikbud.go.id sama kita login menggunakan akun Pusdatin ya. Oke, ini sepertinya sudah tidak saya jelaskan lagi karena sudah mengerti semua pastinya ya. Oke, ini ada segala macam. Nah, ini dan pendataan, ada data pokok, ada emis ya. Betul saya bilang sumber daripada manajemen ijazah ini kalau dari sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen, maka sumber datanya adalah data Dapodik. Kalau sekolah di bawah Kementerian Agama, sumbernya adalah data emis. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan video tutorial kami terkait dengan ijazah elektronik atau e-ijazah yang diberlakukan pada tahun pertama ini ya, tahun pertama di tahun ajaran 2024-2025. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan e-ijazah dan pengetahuan kita terkait dengan SIM atau Sistem Informasi Manajemen pada mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan. Untuk itu, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.
apabila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan kehilapan itu adalah kekurangan daripada ilmu yang kami miliki. Kami akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.